Dengan Timothy Athanasius di sini dan Anda masih di Double Dose membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini tanggal 5 Juli saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian ketiga dari perenungan yang sudah kita mulai dari kemarin dulu, yaitu Kristus Sang Raja. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saya adalah a die-hard fans untuk serial Game of Thrones. Di situ saya belajar banyak tentang adat, kebiasaan, kehidupan feodal abad pertengahan. Dari situ saya juga belajar bahwa bagaimana seharusnya seorang raja dan bangsawan bersikap. I support House Stark of Winterfell. Dalam setiap kebudayaan, seorang raja menerima mandat dari Allah untuk memerintah dan melindungi kaumnya. Itu dalam setiap kebudayaan, bahwa ada mandat langit, ada mandat dari Tuhan bagi pemerintah untuk memerintah dan melindungi kaumnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang raja, Kristus berkuasa atas kita dan melindungi kita dari mara bahaya. Berkuasa atas kita dan melindungi kita dari mara bahaya. Jadi menghormati Kristus sebagai raja artinya menyadari bahwa kita semua hidup di dalam pengaturannya. Kita semua hidup di dalam pengaturannya. Kristus mengalahkan semua musuh kita, iblis dan kuasa maut, serta memberikan kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Paus Pius ke-11 mengajarkan tentang hal yang dia sebut sebagai Pax Christi in Regno Christi, yaitu ketika manusia mengakui secara pribadi dan di hadapan publik bahwa Kristus adalah Raja, maka masyarakat pasti menerima berkat, kelepasan, keteraturan, dan damai sejahtera yang harmonis. Pax Christi in Regno Christi, ada kedamaian Kristus di mana Kristus itu diakui sebagai Raja di dalam kehidupan pribadi ataupun di hadapan publik. Itu adalah penjabaran dari yang dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus telah datang dengan kerajaannya. Satu kerajaan subversif yang berjalan membayangi kerajaan dunia ini dan terrealisasi penuh ketika Kristus datang kembali. Satu kerajaan yang already but not yet. Terminologinya sangat reform sekali. Dan rajanya who was and who is to come. Kristus pasti akan datang kembali. Kerajaannya hari ini is already but not yet. Satu kerajaan yang sudah kita bisa rasakan tapi belum dalam kepenuhannya. Dan Kristus adalah yang sudah datang dan yang sekarang ada dan yang akan datang kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membangun kehidupan yang noble, satu kehidupan yang mulia, karena kita semua adalah bangsawan yang menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kali. I pray for you guys. Amari mulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.